Yogyakarta mempunyai keistimewaan berupa garis imajiner. Mulai dari selatan, dapat kita jumpai hamparan Pantai Parangkusumo dan sekitarnya. Suasana adat Keraton Kasultanan Yogyakarta, keindahan tugu di tengah ramainya lalu lintas kota, sampai di ujung utara terdapat kegagahan Sang Mahaguru Gunung Merapi. Pada tahun 2018, Yogyakarta menyandang predikat sebagai Kota Kebudayaan ASEAN City of Culture dan Kota Warisan Dunia oleh UNESCO. Masyarakat Yogyakarta masih melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Seperti nyadran, dilakukan setiap hari ke-10 Rajab atau sebelum datangnya bulan Sya'ban. Kesenian jatilan sebagai sarana hiburan, serta labuhan Parangkusumo yang dilakukan setiap tanggal 30 Rajab. Dalam ritual adat tentunya membutuhkan beberapa perlengkapan untuk sesaji. Kecamatan Wirobrajan, tepatnya di ruas jalan R.E. Martadinata. Terdapat beberapa spot pedagang yang menjual beragam kebutuhan ritual dan ziarah. Berjualan mulai pukul 5 pagi sampai 3 sore. Warung makanan Roh Halus berdiri sejak tahun 1980 oleh Ibu Sujilah Kasmirin. Warung ini buka pukul 5 pagi hingga 12 malam. Seperti namanya, warung ini menjual menu makanan, tetapi tidak untuk manusia, melainkan untuk sesuatu yang tidak kasat mata. Nama saya Tri Waryanti, panggilan Mbak W, umur 52, saya pemilik warung makanan Roh Halus. Yang dulunya tidak memiliki nama hingga saat ini bernamakan Warung Makanan Roh Halus. Bagaimana awal mulanya? Awal mulanya warung ini nggak ada namanya, yang masih dipegang ibu saya mertua yang bernama Ibu Sujilah Kasmirin. Dan saya meneruskan ini, saya beri nama Warung Makanan Roh Halus. Dari mana ide yang didapatkan untuk memberi nama Warung Makanan Roh Halus? Dapat idenya itu dari suami saya. Dia udah pesen semacam kayak spanduk, banner itu dulunya ada bannernya, tapi sekarang udah sobek, yuk kita ganti cuma spanduk aja yang dipasang tulisan Warung Makanan Roh Halus itu. Tentunya setelah memilih nama unik Warung Makanan Roh Halus, Mbak W mendapatkan pandangan positif yang berbeda. Segi positifnya, saya dapat pelanggan banyak dan saya tambah terkenal di media, ada sama pelanggan-pelanggan itu penasaran kok ada warung makanan Roh Halus. Dia mampir, dikira kita jualan makanan kayak nasi, telur, ternyata kita jualan bunga. Tentunya Mbak W menyediakan berbagai macam jenis bunga yang sesuai dengan kebutuhan para pembeli. Bunga yang kita sediakan di warung makanan Roh Halus, bunga untuk orang meninggal, bunga seripah, bunga setaman, bunga telon, bunga liman, bunga 7 rupa, dan masih banyak lagi. Kegunaan bunga setaman itu kadang untuk mandi, kadang untuk sajen, sama untuk ritual yang lainnya. Dan bunga liman itu orang itu untuk mandi juga bisa disendang gitu. Bunga yang tersedia di Warung Makanan Roh Halus selalu fresh, datang dari beberapa pemasok yang berasal dari berbagai daerah.
Bunga didapatkan itu kayak bunga mawar itu dari pemasoknya itu dari Boyolali. Itu ada ya namanya Pak Pardi, Pak Eko, Pak Mandra, Mbak Sri sama Mbak Slamet. Kalau bunga dari Magelang itu Mbok Jumira sama Mbok Meni. Kalau kenanga itu pemasoknya dari Magelang, daerah itu namanya Pak Ari, Pak Hanung. Sama kalau dari Kantil itu Pak Simin sama Pak Murtijo. Kalau Melati itu Pak Komar. Harga untuk satu wadah bunga sangat beragam. Pastinya dipatok dengan harga murah dan tetap ramah di kantong. Harga bunga kita bandel tergantung orang minta, mau yang bungkusan, mau yang 5 ribuan atau yang 20 ribu, 30 atau yang oncotan itu tergantung permintaan yang beli. Kita layani semua. Selain itu, kebutuhan yang Mbak W sediakan untuk warung makanan Roh Halus didapatkan dari Untuk bahan-bahan yang kita jual di sini, kalau daun itu pemasoknya dari pasar sini aja. Kalau seperti keranjang kayak gini itu pemasok dari orang yang udah langganan sini jual itu. Sama yang pakai keranjang hias itu kita beli sendiri dari orang yang di rumahnya di Gadipiro. Sama kayak injet itu kita datanya dari pemasok sekalian ngantar dagangan ke sini seperti sirih itu. Selain menjual bunga dan kebutuhan ritual, Mbak W juga menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk prosesi kematian. Bahan-bahan yang selain bunga seperti dupa, kemenyan, ada perlengkapan untuk orang meninggal seperti mori, minyak, serimpi, sabun, sampo, kapur barus, tikar, merang. Itu perlengkapan untuk orang meninggal. Dan kita masih jual minyak untuk pusaka juga. Kelengkapan keperluan ritual yang disediakan warung makanan Roh Halus, pastinya setiap hari ada beberapa kebutuhan yang sangat laris terjual. Yang paling laku terjual setiap harinya itu bunga seperti bunga mawar yang bungkusan itu kan ada untuk apa itu seperti ziarah tapi cuma sedikit mintanya, sama untuk sajen, netonan, dan kadang untuk ke paranormal. Selain kebutuhan ritual dan prosesi kematian, warung makanan Roh Halus juga menyediakan berbagai macam jamu tradisional. Ada gerobak jamu ini, itu yang bisnisnya suami saya. Berdirinya sejak kita nganu bunga itu, yang megang saya bunga itu, suami saya udah ada jamunya, buat jamu sendiri. Di antara banyaknya penjual bunga di sekitar lokasi warung makanan Roh Halus, membuat Mbak W berpikir bagaimana cara untuk mempertahankan usahanya. Cara mempertahankan saya usaha ini, kan bunga saya selalu fresh, sama kita, sama pelanggan tetap ramah, tidak sombong, dan kita itu nunjukkan terlalu tersenyum gitu loh setiap ada pelanggan datang. Segala usaha pasti membutuhkan dukungan, baik keluarga maupun kerabat terdekat, termasuk Mbak W itu sendiri. Tanggapan keluarga saya selalu mendorong, anak-anak saya selalu mendorong segi positifnya, dan suami saya juga mendorong untuk biar lakunya cepat gitu loh dan laris. Pastinya
ada suka duka yang dirasakan Mbak W selama menjalani usaha warung makanan Roh Halus. Sukanya kalau dagangan kita laris gitu, sukanya. Kalau dukanya, kalau dagangan kita sepi masih banyak itu, waduh, mikir untuk bayar pegawai nggak ada gitu. Baru dukanya muncul. Warung makan Roh Halus juga menyediakan jasa layanan antar di lingkup kota Yogyakarta. Tentunya tanpa tambahan biaya pengiriman. Mbak W melakukannya dengan senang hati untuk melayani pelanggan-pelanggannya. Selain mengurangi stok bunga yang dijual di warung, juga agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan warung makanan Roh Halus. Jika malas keluar rumah untuk membeli kebutuhan ritual atau kebutuhan lainnya, pembeli juga dapat menggunakan alternatif jasa dari aplikasi yang disediakan oleh ojek online. Mbak Leli adalah salah satu pegawai Mbak W yang merantau dari Madura. Mbak Leli mulai membantu Mbak W berjualan sejak 4 bulan yang lalu. Pak Pardi selaku pemasok bunga, tak hanya sekedar memasok bunga saja, terkadang juga membantu menata bunga hingga melayani pembeli di warung makanan Roh Halus. Mbak W juga menerima pesanan meronce bunga untuk kebutuhan orang meninggal. Bunga yang dipakai adalah bunga mawar, melati, dan juga kenanga. Tentunya dengan kualitas bunga yang masih segar. Dalam Keraton Yogyakarta adalah salah satu pelanggan Mbak W sejak dahulu. Beberapa abdi dalam sering sekali membeli bunga untuk kebutuhan keraton. Terutama pada hari-hari tertentu, seperti malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan hari-hari besar lainnya. Pelayanan yang diberikan karyawannya dalam melayani pembeli membuat nyaman untuk berbelanja kembali. Mbak W merasa senang menjalani usaha ini. Selain mendapat dukungan dari keluarga, Mbak W juga dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Tak heran Mbak W menganggap mereka layaknya saudara. Mbak W tidak pernah mengeluh berapapun pendapatan yang diterimanya. Karena semua itu sebuah rezeki dari Sang Maha Kuasa yang harus tetap disyukuri.